Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta alaihim. من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المخلصين والسادة الصوفية المحققين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله لكم الفاتحة. ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ومربي روحنا وجميع أساتذتنا وجميع سلسلة علومنا ونخص خصوصا إلى فضيلة سيد الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري وسيد الشيخ الشاعر وسيد الشيخ أحمد بن إسماعيل قدس الله سره ونور ضريعه وإبادة أسراره. شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemarin ada hadis yang kita lewati ya, yang qauluhu haddatsana Ismailu ya. Qauluhu qala mu'allif haddatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Ismailu Qala berkata Ismail haddatsani menceritakan hadis kepadaku siapa akhi saudaraku Ani bin Abi Dzib dari ibni Abi Dzib An Sa'idin dari Sa'id al-Maqburi An Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, hafal aku, hafal atau menyimpan sama, hafal aku atau menyimpan aku an Rasulillah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wi'a'aini menyimpan atau hafal wi'a'aini akan dua wadah. Fa'amma ahaduhuma maka adapun salah satunya wi'a'ain itu fabasastuhu maka menyebarkan aku pada ahaduhuma. Wa amal akharu dan adapun satu yang lainnya lagi itu falau basastuhu maka kalau menyebarkan aku akan akhor uti'ah maka diputus apa hadalhuma tenggorokan ini. Ini maksud hadis ini. Abu Hurairah itu kan banyak meriwayatkan hadis. Ada kemarin satu saja sahabat yang lebih banyak daripada Abu Hurairah kemarin ya. Jadi yang kita kenal orang tahu
Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis, kecuali satu orang kemarin. Ada satu orang yang lebih banyak lagi ketimbang Abu Hurairah. Tidak ada yang lebih banyak dari Abu Hurairah kecuali satu orang itu. Bedanya karena Abu Hurairah menghafal langsung, sementara satu orang itu, sahabat yang satu lagi itu mencatat, menghafal sekaligus menulis. Abu Hurairah tidak bisa nulis. Nah, Abu Hurairah itu mengibaratkan mendapatkan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu diibaratkan seperti ditampung dalam dua wadah. Satu wadahnya ini sudah disebarluaskan hadis yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu yang satu wadah sudah disebarluaskan, sudah diriwayatkan dari Nabi, dikasih tahu ke sahabat-sahabat lain. Nah, yang beredar hadis-hadis yang riwayat Abu Hurairah yang beredar sekarang itu adalah hadis yang dari satu wadah aja. Ya. Itu yang dari satu wadah aja udah paling banyak Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Nah, yang satu wadah lagi itu sudah disebarkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Kalau umpama kata Abu Hurairah, kalau umpama saya sebarkan juga hadis yang dalam satu wadah lagi ini, maka tenggorokan ini bakal putus, kata Abu Hurairah. Bisa jadi bakal putusnya karena kesel hadis kebanyakan, atau bisa putusnya karena terancam nyawanya, jiwanya kalau ini hadis disebarkan. Ada pendapat yang mengatakan katanya kalau disebarin karena ini hadis-hadis soal perkara yang isinya mungkin fitnah kali ya, sehingga kalau umpama disebarin nanti takutnya malah dibunuh Abu Hurairah. Jadi dua wadah tempat untuk menyimpan, ini perumpamaan, dua wadah tempat untuk menyimpan hafalan hadisnya Imam Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah yang satu wadah disebarin, yang satu wadah lagi tidak. Sampai sekarang misterinya, bayangin kalau umpama disebarin juga maka akan lebih banyak hadis yang beredar sekarang. Nih, jadi ternyata memang ada hadis yang tidak beredar, hanya dihafal oleh Abu Hurairah. Lanjut. Babul insati lil ulama. Adapun ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang insat, memberitahu, memperhatikan lil ulama kepada para ulama. Qauluhu, hadatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Hajjajul Hajjaj. Kalau berkata Hajjaj, hadatsana Syu'bah, hadatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Syu'bah. Kalau berkata Syu'bah, akhbarani mengabarkan kepadaku siapa Ali bin Mudrik, Ali bin Mudrik, an Abi Zur'ah dari Abi Zur'ah, Al-Jarir dari Jarir, anna Nabiya bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kala bersabda Nabi lahu kepada Jarir fi hajjatil wada, di dalam haji wada terakhir, istansib, berilah nasihat baginda an-nasab pada manusia. Faqala, maka bersabda Nabi, la tarji'u, janganlah kalian kembali ba'di setelah wafatku, kuffaron, halnya menjadi orang-orang kafir, yang ribu, yang memukul siapa ba'dukum, sebagian manusia, sebagian kufar, riqaba ba'din, pada lehernya sebagian lagi.
Jadi satu ketika di dalam haji wada, Rasulullah diminta oleh Jarir, diminta oleh salah seorang sahabat, ya Rasul kasih nasihat dong buat jamaah. Akhirnya Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum liqaba ba'din. Nanti kalau aku wafat jangan kalian kembali kafir, jangan kalian pada berantem. Nah ini wasiat Nabi saat haji wada. Lanjut. Babu ma yustahabbu lil alim. Bab, adapun ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang perkara yustahabbu, yang dianjurkan apa lil alimi, bagi orang alim, idza suila, apabila ditanya si alim, ayyun nasi a'lam, adapun siapa itu manusia, adapun siapa di antara manusia itu a'lam, lebih alim, saya ingin maka menerangkan alim ilmu ilallahi, kepada Allah. Ini bab menerangkan tentang kalau ada orang yang udah tahu terus ditanya siapa orang yang paling tahu, maka bertawakallah pada Allah, serahkan bahwa Allah yang paling tahu segala ilmu. Begitu mesti menjawabnya. Hadatsana qauluhu, ini hadis panjang sekali ya. Ini hadis cerita tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, ini cerita dari sini adanya bersumber dari Al-Quran. Rasulullah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa. Nah ini dia awal asalnya kenapa ada cerita ini nih ya. Dipertemukan Nabi Musa dengan Nabi Allah Khidir. Ada sana menceritakan hadis kepada kami siapa Abdullah ibnu Muhammadin, Abdullah bin Muhammad. Kalau berkata Abdullah bin Muhammad, hadatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Sufyan. Kalau berkata Sufyan, hadatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Amr. Kalau berkata Amr, Akhbar ini mengabarkan kepadaku siapa Sa'id bin Jubair. Kalau berkata Sa'id bin Jubair, berkata aku Ibni Abbas kepada Abdullah bin Abbas, inna Nufan, sesungguhnya Nufan al-Bikaliyah, Nufan al-Bikali itu yaz'umu, menyangka Nufan anna Musa, bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu laisa, bukanlah Musa itu bi Musa Bani Israel, yang dimaksud Musa Bani Israel. Innama huwa, sesungguhnya adapun Musa itu Musa akharu yang lain. Faqala, maka berkata siapa Sa'id bin Jubair, kadzaba, telah berbohong siapa aduwwullahi, musuhnya Allah. Hadatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Ubay bin Ka'ab anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu ketika Nufan menyangka itu maksud daripada yang disebut Musa oleh Nabi Muhammad, yang disebut Musa oleh Nabi saat menceritakan Musa itu bukannya Musa yang Musa Bani Israel itu, bukannya Nabi Musa yang itu, tapi Musa yang lain. Nah, kata Sa'id bin Jubair, bohong itu, bukan itu, karena memang sesungguhnya menceritakan nama Musa oleh Nabi adalah yang Musa itu,
Nah, ini sabdanya Nabi. Hadisnya begini. Kalau bersabda Nabi, qama berdiri siapa Musa. Qama berdiri siapa Musa an-Nabiyyu, yang Musa yang menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khatiban halnya menjadi khatib atau halnya memberi khutbah fi Bani Israel kepada kaum Bani Israel. Fasuila maka ditanya Musa, ayyun nasi, adapun siapa di antara manusia itu a'lamu lebih alim? Faqala maka menjawab Musa, ana a'lam. Ana, adapun aku itu a'lamu lebih alim. Jadi waktu ditanya siapa orang yang paling alim, Nabi Musa menjawab, saya orang yang paling alim. Fa'akaba, maka kalau diarti di sini manglah itu apa? Belaji Gardana. Manglah bahasa Jawa manglah. Manglah. Ini saya ngertinya manglah. Manglah itu kira-kira apa? Manglah itu membantah. Ya. Fa'ataba, menyanggah. Fa'ataba maka menyanggah siapa Allah menyanggah alaihi atas jawaban Musa. Iblam yarudda, karena tidak, kenapa Allah menyanggah? Sebab saat itu iblam yarudda, karena tidak mengembalikan Musa al-ilma pada ilmu ilahi kepada Allah Ta'ala. Aturan kan disuruhnya kembalikan ilmu kepada Allah. Allah Maha Tahu, itu aja. Ini Nabi Musa jawabnya malah saya paling tahu, begitu. Waktu lagi ditanya sama Bani Israel, siapa orang yang paling tahu? Nabi Musa jawab, saya yang paling tahu. Disanggah sama Allah. Sebab kenapa enggak kembalikan ilmu kepada Allah? Fa'auha maka memberikan wahyu siapa Allah ilaihi kepada Musa. Inna abadan, sesungguhnya seorang hamba, min ibadi, yang dari beberapa hambaku, di majma'il bahraini, yang menetap di tempat pertemuannya dua laut. Itu huwa a'lamu, lebih mengerti, minka, dari engkau Musa. Jadi kata Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Kata Allah, berfirman Allah, wahyunya, inna abdan min ibadi majma'il bahrain wa a'lam minka, sesungguhnya hambaku yang tinggal di pertemuan dua laut itu lebih mengerti daripada engkau. Qala maka berkata Musa, Rabbi wa kaifa li bihi, Rabbi ya Tuhanku, wa kaifa, dan itu halnya bagaimana, wa kaifa, dan itu bagaimana, li, adapun jalan untukku, bihi, untuk bertemu dengan abadan. Faqila maka dikatakan lalu kepada Musa, ihmil, bawalah kamu hutan ikan filiktai. Wa kaifa li bihi, li ada di situ nggak ada ya? Wa kaifa li bihi adalah bagaimana, kasih tahu jalan untukku untuk bertemu dengannya. Wakila maka dikatakan kepada Musa, ihmil, bawalah hutan ikan
ikan finik tali di dalam wadah bekal. Faida kotahu, maka apabila engkau kehilangan ikan tadi, bahwa maka adapun hamba dan tadi itu sama ada di sana. Fantolak maka pergi, fantolak maka pergilah. Fantolak maka pergi Musa. Wantolak dan pergi Musa bifatahu dengan pembantunya Musa, Yusha ibn Nun. Nah ini temannya Musa yang ikut jalan, ikut pergi sama Nabi Musa, itu namanya Yusha bin Nun. Pergi berdua Nabi Musa sama Yusha bin Nun. Wa amala dan keduanya membawa hutan ikan ini tali dalam wadah bekal, hatta kana sehingga ada keduanya itu indah seperti di batu yang besar. Wadoa keduanya meletakkan rukusahuma kepala keduanya, maksudnya senderan, tiduran kepalanya senderan. Wanama dan tidur keduanya. Fansalah maka loncat al-hutu ikan tadi minal tali dari wadah. Fatahoda maka kemudian melanjutkan sabilahu, fatahoda maka mencari itu ikan, sabilahu jalannya ikan fil bahri ke laut, saroban dengan jalan loncat. Loncat ikan ini kan sebetulnya ikan apa namanya, ikan untuk bekal untuk makan di perjalanan. Begitu lagi istirahat di batu gede, senderan kepalanya itu tiduran, keduanya tidur. Begitu tidur itu ikan bekal. Ada yang bilang ini ikan sebetulnya ikan sudah mati, ikan sudah makan karena buat bekal makan. Tapi kok tiba-tiba ikan yang sudah buat makan lagi tidur di batu gede, tiba-tiba ini ikan loncat lekar sampai mencari jalan, sampai kena air ke laut. Iya. Kalau di sini tidak dijelaskan ini ikan hidup atau ikan udah mati. Kemudian wakana dan ada itu Musa bagi Musa wafatahu dan wakana dan ada apalagi Musa bagi Musa wafatahu dan pembantunya Musa, temannya Musa itu ajaban takjub. Wantolako maka keduanya pergi lagi baqiyatal lailatihima di dalam sisa malamnya, wayau mihima dan harinya, keduanya Musa dan Fatah. Falamma asbaha maka ketika masuk pagi Musa, qala berkata Musa, siapa Musa, difatahu kepada temannya Musa, atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Atina, berikan aku sini ghada'ana makanan kita, berikan kita makanan kita, sini bekalnya, sini buka, itu kira-kira. Laqad laqina, sungguh telah menjumpai kita safarina di dalam perjalanan kita, ada ya safarina perjalanan kita, nasoba akan kepayahan. Jadi udah capek pagi-pagi nih, kan malam kita kemarin semalam. Begitu nyampe pagi, Nabi Musa bilang sama temennya, ayo kita buka bekal kita, capek kita jalan. Ya, nah begitu mau dibuka itu bekal, walau yajid Musa aslan minan nasobi, dan walau yajid tidak menemukan siapa Musa masan satu kelompok, satu kesalahan dengan dari kepayahan.
hatta jawab sehingga melewati Musa makanan setempat alladzi umira yang diperintahkan Musa dengan naga. Maka berkata lalu kepada Musa siapa kata temannya Musa. Jadi waktu disuruh buka bekalnya, kok tiba-tiba Musa nggak melihat ada ikannya, mana nggak ada ikannya. Nah, ini udah ngelewatin tempat batu gede tadi. Kemudian Musa berkata, kemudian temannya Musa berkata sama Nabi Musa, Aro'aita in awayna ila sahra fa inni nasitul huta. Kayaknya waktu kita lagi tidur atau berdiri, di situ saya lupa deh ikannya ketinggalan kali. Kalau Musa maka berkata Musa, dan kamu menandawi. Jadi ini diartiin dulu ya. Aro'aita apakah kamu tahu in awalnya ketika bertempat kita ila sohroti di dalam pada batu. Fa ini maka sesungguhnya aku itu nasi lupa aku al-huta akan ikan. Kalau maka berkata siapa Musa dari kama kunna nabghi. Nah itu dia kata Musa. Nah itu dia yang kita cari, tempat itu yang kita cari. Dari itulah tempat itu tempat kunna yang ada siapa kita nabghi mencari akan Fartada maka kembali keduanya Musa dan temannya ala atharihima pada jejak buatnya kasasan akan kisah cerita. Walamma ataya maka ketika datang keduanya ila soroti pada batu idza rajulun musahhad bitawbin musajjal bitawbin awqala tasajjal bitawbihi. Ketika keduanya kembali ke batu itu, nyampe ke batu itu, idza rajulun musajjal bitawbin awqala tasajjal bitawbihi. Kok tiba-tiba ada seseorang yang berjubah gitu kan? Kok ada seseorang yang berjubah? Fasallama Musa maka Musa memberikan salam kepadanya. Faqala maka menjawab siapa Al-Khadir orang itu yang bernama Khadir. Wa anna bi ardika salam. Dari mana salam kampung kamu itu? Faqala maka menjawab Musa, ana Musa, aku ini Musa, kenalin saya Musa. Faqala maka menjawab Nabi Khidir, Musa Bani Israel, apakah Musa Bani Israel? Qala menjawab Musa, na'am ya. Qala berkata Khidir, hal attabi'uka? Qala berkata Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimna rusyda. Saya boleh enggak ikut kamu untuk supaya kamu ngajarin aku tentang ilmu yang kamu punya. Itu terjemahan bebasnya. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabran ya Musa. Inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu anta wa anta ala ilmin allamakallahu la a'lamu. Waktu Nabi Musa minta diangkat jadi muridnya, nah kemudian Nabi Khidir menjawab, sesungguhnya engkau enggak bisa untuk ikut sama aku, enggak bisa sabar wahai Musa. Sebab sesungguhnya Allah mengajarkan ilmu kepadaku
tentang ilmu-ilmu yang tidak kamu tahu, sementara engkau dikasih ilmu sama Allah, ilmu-ilmu yang aku tidak tahu. Akhirnya Nabi Musa menjawab, satajiduni insyaallah sabiran wala aksi laka amran. Insyaallah saya bisa sabar, insyaallah saya gak akan melanggar kamu, gak akan melanggar perjanjian. Fanbalaqa yamshiyani ala sahilil bahri laisa lahuma safinatun famarrat bihima safinatun fakallamuhum ayyahmiluhuma fa'urifal khadir fahamaluhuma bighairi nawlin. Kemudian keduanya Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan di tepi pantai, tapi tidak punya perahu. Maka kemudian lewat di dekat beliau ini ada perahu. Kemudian Nabi Khidir berkata untuk menumpang perahunya. Begitu dilihat, loh, fa'urifal khadiru, oh dikenal ini Nabi Khidir, oh ini Khidir orang kampung sini. Akhirnya dikasih pinjam ini sama nelayan tadi. Fahamaluhuma bil ghairi nawlin, dan mereka naik perahu tanpa orangnya, tanpa bil ghairi nawlin. Faja'u musburun. Begitu lagi naik perahu ini mana Nabi Khidir sama Nabi Musa, ada gunung. Fawaqahal bisafinati di pinggiran perahu yang lagi dinaikin Nabi Musa dan Nabi Khidir. Fanaqara naqaratan aw naqarataini fil bahri. Burung itu mematuk sekali atau dua kali ke laut, mematuk air di laut itu sekali atau dua kali. Faqala al-Khadir ya Musa, ma naqasa ilmi wa ilmu min ilmillah illa kana qadi hadal usburi fil bahri. Wahai Musa, kata Nabi Khidir, coba lihat burung itu. Ilmu kita, ilmu aku dan ilmumu itu seperti tetesan air laut yang dipatuk sama burung itu, sementara lautan ini ilmunya Allah. Fa'amadal Khadir ila lauhin min alwahis safinah fanada'ahu. Habis begitu, habis lihat, coba lihat minum air, masuk air lautan. Ilmu kita itu ya kayak begitu. Lautan ini ilmu Allah, perumpamaannya. Kemudian Nabi Khidir sengaja merusak perahu itu. Fa'amada, maka sengaja siapa al-Khadiru Nabi Khidir ila lauhin, dari papan, min alwahi safinati, dari papannya perahu. Fanaza'ahu, mencopotnya Nabi Khidir pada papan perahu. Jadi satu papan dicabut sama Nabi Khidir perahunya. Faqala Musa, maka berkata Musa, qaumun hamaluna bi ghairi nawlin amadda ila safinatihim faharabtaha litukhriqa ahlaha. Naulin itu tadi ituan ya, apa namanya? Naulin itu upah, biaya, tanpa biaya. Setelah Nabi Musa melihat Nabi Khidir merusak papan perahu, maka kemudian Nabi Musa berkata, ada orang nganterin kita pakai perahunya tanpa upah, tapi kamu sengaja merusak perahunya. Apakah kamu sengaja ingin menenggelamkan pemiliknya? Oh,
tastati'a ma dosa. Sudah aku bilang, apakah belum aku bilang bahwa sesungguhnya kamu tidak akan bisa bersamaku sabar. Qala, maka berkata Musa, la tu'akhidni bima nasitu, jangan hukum aku karena aku lupa. Bahkan nabil ula, dan ada apa kesalahan Nabi Musa dari Nabi Musa itu nisyanan, memang lupa. Jadi menurut Nabi Muhammad, kesalahan protes pertama Nabi Musa ini memang karena lupa. Kalau dia udah berjanji gak akan protes, gak akan nanya, memang lupa beneran Nabi Musa. Maka kemudian jalan lagi keduanya, Musa dan Khidir. Faidah gulamun yal'abu bilman, maka kemudian ada satu orang anak kecil yang sedang bermain bersama anak-anak lainnya. Maka tiba-tiba anak kecil yang lagi main sama teman-temannya itu diambil oleh Nabi Khidir. Tahun ini diambil, Baktala arok sahu, dicekek kepalanya langsung. Jadi mungkin ini kali ya, keangkat begini. Karena kan orang-orang Bani Israel, zaman Bani Israel memang kuat-kuat. Bahkan Nabi Musa aja sekali mukul orang itu langsung mati orangnya, langsung mati, karena memang kuat-kuat. Nah ini Nabi Khidir angkat anak kecil, diangkat langsung dipatahin lehernya, kepalanya diangkat langsung dipatahin lehernya, mati ini anak kecil. Maka berkata Musa, aqataita nafsan zakiyatan bighairi nafsin, kamu membunuh jiwa yang suci, masih anak-anak, masih bersih. Kamu membunuh tanpa hak, bighairi nafsin, artinya tanpa membunuh lainnya. Kalau orang membunuh kemudian dibunuh, itu berarti membunuh yang hak, ya, kisos namanya. Nah ini dia nggak salah apa-apa, dia nggak bunuh siapa-siapa, kok tiba-tiba kamu main membunuh saja, padahal ini anak kecil yang masih suci, belum punya dosa. Qala, maka berkata Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra, apakah aku belum bilang? Aku bilang juga apa, kamu nggak akan bisa untuk bersabar. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, wa hada aukadu, adapun ini protesnya Nabi Musa yang kedua ini itu aukadu, karena kecerobohannya, ya, bukan karena lupa, tapi karena protesnya, karena kecerobohannya. Fantalaqa, maka berdua pergi Khidir dan Musa, hatta ataya, sehingga sampai keduanya ahla qaryatin, ke dalam satu penduduk satu kampung. Istaf'ana, mereka berdua meminta makan ahlaha, kepada orang kampung situ. Fa'abau, maka menolak orang-orang kampung di situ, ayyudayyifuhuma, untuk memberi makan, menerima mereka berdua sebagai tamu. Jalan lagi, fawajada, maka mendapati keduanya Nabi Musa dan Khidir fiha, di dalam kampung itu, jidaron, nemu lihat tembok, yuridu, yang akan ayam kodok, akan rusak, itu tembok akan rubuh. Qala, maka berkata siapa Al-Khadir, Nabi Khidir, biyadihi fa'aqamahu, dengan tangannya Nabi Khidir sendiri membangun kembali tembok yang akan rubuh itu. Faqala, maka berkata siapa Musa, lau syi'ta latakhadta alaihi ajra, kalau kamu mau ntar kita minta upah
udah betulin tembok ini. Kan tadi habis minta makan, orang kampung nggak ada yang mau ngasih makan, nggak ada yang mau tamuin gitu, dikunjungin, nolak semua. Begitu jalan kok melihat ada tembok mau rubuh, pakai tangannya sendiri Nabi Khidir betulin tembok itu. Nabi Musa pernah komentar, ada aja komentarnya ini. Ini makanya nih jaga lisan kita supaya nggak gampang komentar, sebab komentar kadang-kadang jadi rugi. Itu aturan bisa terus dapat ilmu dari Nabi Khidir gara-gara komentar doang, padahal la takhadda alaihi law syi'ta la takhadda alaihi ajra. Kalau kamu mau ntar kamu minta upah aja kan, jadi kita bisa makan. Qala berkata Khidir, hada inilah waktu firaqu baini, pisahnya aku wa bainika dan kamu. Qala maka bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamu Allah menyayangi semoga menyayangi siapa Allah Musa pada Nabi Musa. Lawadibna, sungguh kita senang, kami senang. Lau sobar, akan jika sabar Nabi Musa. Aduh, kita padahal senang ini kalau Nabi Musa sabar aja dah. Kita akan senang. Hatta yuqassa, sehingga bisa dipisahkan apa alaina kepada kami, apa min amri bima, dari perkara kedua Nabi Khidir dan Nabi Musa. Jadi setelah cerita kayak gitu, Nabi Muhammad bersabda, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada Nabi Musa. Berdoa dulu buat Nabi Musa. Baru kemudian lawadinna law sabaru hatta yuqassu alaina min amrihima. Aduh, sayang banget. Padahal kita senang ini kalau umpama Nabi Musa sabar, barangkali kita akan banyak mendapatkan pelajaran. Nah, begitu komentarnya Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ini hadis yang kita baca. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ini lumayan panjang. Hadisnya kisah Nabi cerita. Jadi memang dalam menyampaikan wahyu, menyampaikan sabda Nabi ini kadang dengan cara bercanda, kadang dengan cara cerita, kadang dengan cara berkhutbah atau berfatwa. Nah, ini Nabi bercerita. Ada bercanda juga, kadang suka bercanda. Kayak contoh satu hadis, ada seorang nenek-nenek yang ahli ibadah bertanya kepada Nabi, ya Nabi, saya ini ibadah saya udah banyak, nanti saya masuk surga apa enggak? Nabi jawab, wah, di surga enggak ada nenek-nenek. Maksudnya Nabi bercanda. Nangis ini nenek-nenek, nangis padahal ibadahnya udah banyak. Nanya masuk surga apa enggak, Nabi malah jawabnya di surga enggak ada nenek-nenek. Akhirnya karena nenek-neneknya nangis, ya akhirnya ya dijawab sama Nabi, gini nek, maksudnya nanti nenek masuk surga, dan kalau udah di dalam surga jadi muda lagi, karena di surga enggak ada nenek-nenek, enggak ada orang tua, semuanya kembali muda, umurnya sama. Begitu bercanda Nabi, tapi benar, nggak bohong. Memang di surga nggak ada nenek-nenek. Ya bagi ya, iya, kembali muda lagi. Jadi kalau mau amat mudanya Bu Haji Kardana, nah, lihat ntar kalau mau lihat mudanya Bu Haji Kardana, ntar lihat di surga. Ya.
hadis ini yang diriwayatkan oleh yang Imam Bukhari dapat dari Abdullah bin Muhammad dan seterusnya tadi, hadisnya nyampe sini, tidak menceritakan maksudnya apa sih yang tadi perahu digolongin, anak kecil main cekek aja, kemudian tembok dirubuhin, tembok dibangun malah ya dibetulin. Maksudnya apa? Enggak dijelaskan di sini, di hadis ini. Nanti dalam hadis lain, ya dalam hadis-hadis nanti berikutnya, karena ya di Sahih Bukhari ini terkadang banyak hadis yang diulang, bukan diulang sebetulnya, tapi karena Imam Bukhari ini mendapatkan riwayat hadis cerita dari si A, kemudian besokannya dari si B, kemudian dari si C, diurut dulu tuh sama Imam Bukhari, urut dari si dari si dari si di antara perawinya nggak ada yang cacat gitu. Akhirnya baru ditulis sama Imam Bukhari, dikumpulin dalam kitab Jami'us Shahih ini, dalam kitab Shahihnya ini. Nanti bisa jadi orang lain menceritakan hal yang sama kepada Imam Bukhari gitu, atau lebih lengkap nyeritainnya, atau ada yang dikurangi nyeritainnya kayak gitu. Nah ini di dalam hadis ini cuma nyampe situ, jadi nggak dijelasin dalam hadis ini, tidak dijelasin maksudnya nyekek anak kecil itu apa. Nanti nunggu lanjutannya kalau ketemu hadis ini lagi. Ini juga hadis kan udah pernah kan kemarin waktu itu, nggak usah keluar gitu. Oke, ada lagi? Itu aja ya, kita akhiri pengajian kita siang ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Dalam lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa. Kita baca surat Fatihah, terutama untuk pengarang kitab ini, Syekh Syekh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Kardas bin Bukhari Al-Ja'fi. Qaddasallahu sirrahu wa nara dari hawa dan Nabi Asrari. Semua ila Sayyid Syekh Abdul Syekh Syekh Jawab wa Abdul Syekh Ahmad Jazili Wisma. Qaddasallahu sirrahu wa nara dari hawa dan Nabi Asrari wa nahussu khususan ila hadrati Kiai Nurul Huda Jazuli. Aqalallahu umurahu wa ta'ala Allahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alni Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ah wa yarju min Allahi rahmatahu wa rafadah. Allahumma bi hurmati hadan nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala nahjihil qawim. Ij'alna min khiyari ummatik wasturna bidayhi qurna bifakshurna wa wahdi zumrati wa istamil al-sinadana fi malhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikin bisunnati wa atimna Allahumma lahu bihi wa jama'ati. Allahumma alaihina ma'hul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'hul suri wa fa innahu awwalu man yanziluha wa anna yawma yashghulul khalaiqi fatarhamha. Allahumma zubna ziyaratan Malaysia
ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن مقدسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسلت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء من الوصول إلى مثلها فلا تحرمه من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يخلصنا على ممات الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشكورين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتون ولا مفتون واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لواء الغدا. واغفر اللهم بجاه لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله المتوفى والبارك والسلام عليكم ورحمة الله.